Shinta News and Talk. Polda Jawa Tengah memberi peringatan tegas kepada seluruh ormas agar tidak melakukan sweeping saat bulan Ramadan. Selain itu, polisi juga melakukan koordinasi terkait dengan jam operasional hiburan malam di Jawa Tengah. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan Polda Jawa Tengah dalam menyambut bulan suci Ramadan? Kami akan jumpai Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Stefanus Satakebayu Setianto. Shinta News and Talk. Pak Bayu, langkah-langkah apa saja nih yang kemudian dilakukan sebagai pendekatan mungkin ya dari Polda Jawa Tengah nih, khususnya tadi baik bagi ormasnya maupun pelaku hiburan malamnya nih, karena yang biasanya kerap kali di sweeping kan hiburan malam, tempat-tempat hiburan malam. Seperti apa Pak Bayu? Ya, sebelumnya kami jelaskan terlebih dahulu terkait tentang kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Tengah dalam rangka menjelang hari puasa dan juga nanti menjelang hari Lebaran. Yang pertama, Polda melakukan kegiatan operasi keselamatan. Operasi keselamatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 sampai tanggal 17 Maret. Ini terkait tentang kelancaran dan keamanan pengendara kendaraan yang akan melaksanakan biasanya pada saat itu adalah mudik, ya, pelaksanaan mudik. Kemudian juga Polda melakukan operasi pekat, yaitu tanggal 6 sampai tanggal 25 Maret, yaitu untuk penertiban tempat-tempat hiburan, penggunaan petasan, dan juga penanggulangan penyakit masyarakat. Ini sekaligus terkait tentang arahan yang disampaikan oleh Bapak Kapolda agar tidak ada ormas yang melakukan sweeping menjelang bulan puasa, supaya apabila ada kegiatan atau tempat hiburan yang sekiranya melanggar aturan disampaikan kepada pihak kepolisian. Nanti dari pihak kepolisian yang akan melakukan penertiban. Tidak boleh dari ormas yang melakukan kegiatan sweeping. Ya, kita memang memberikan himbauan-himbauan, para Babin Kantipmas, Kapolsek, kemudian Polres jajaran itu memberikan himbauan-himbauan kepada ormas-ormas yang ada di wilayahnya, sehingga tidak lagi terjadi ormas melakukan sweeping. Itu Mas, langkah-langkah yang kita lakukan. Intinya berarti memang tidak diperkenankan untuk melakukan hakim sendiri begitu ya Pak Bayu ya? Ya, betul-betul. Jadi agar berkoordinasi ke kita kalau ada hal-hal yang sekiranya di wilayah itu melanggar aturan dalam rangka, misalnya soal tempat hiburan itu melanggar jam operasional, kemudian ada tempat-tempat misalnya ada minum-minuman keras dan lain sebagainya, itu disampaikan ke pihak kepolisian sehingga kita melakukan kegiatan penertiban bersama dengan instansi terkait, tetapi sifatnya yang seperti Satpol PP. Ya, itu kan hal-hal yang diperbolehkan kalau instansi terkait. Iya. Gitu ya. Ini kan karena juga tadi ya menghargai kehikmatan bulan suci Ramadan, umat Muslim juga bisa kemudian beribadah dengan tenang dan khusyuk begitu ya. Tapi tadi pendekatan kepada pelaku usaha hiburan malamnya juga sudah dilakukan belum, Pak Bayu? Makanya itu kita melalui Polres jajaran itu melakukan himbauan-himbauan kepada pihak penyelenggara atau yang tempatnya hiburan supaya disesuaikan aturannya gitu. Ya. Kalau dengan ormas sendiri seperti apa Pak Bayu? Apakah juga sudah dibuat komunikasi atau mungkin komunitas ormas-ormas yang kemudian bisa membantu Polda untuk tadi menjaga ketertiban selama bulan suci Ramadan? Ya, tadi pagi kita di Hotel Artos melaksanakan gelar operasional sekaligus arahan dari Bapak Kapolda. Jadi Bapak Kapolda tadi menyampaikan hal itu juga terkait tentang tidak ada lagi ormas yang melakukan aksi sweeping. Dengan demikian pihak para Polres jajaran akan mengambil langkah-langkah. Setidaknya pasti akan melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada ormas-ormas yang ada di wilayahnya sehingga mereka tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Untuk kegiatan penertiban dan sebagainya itu ada hal yang sudah dilakukan oleh
kepolisian dan juga bersama-sama instansi terkait yang punya kewenangannya. Iya. Tapi sudah dilakukan sosialisasi cukup merata begitu ya, Pak Bayu ya? Itu jelas sudah disampaikan oleh dari Polres Jajaran melalui Babin Kamtipmas juga melalui Kasat Bimas untuk melakukan pendekatan kepada mereka. Ya. Dari Polda Jateng sendiri dan jajaran mungkin ada tidak kontak center atau pusat pelaporan yang bisa digunakan masyarakat jika tadi ada misalnya kedua belah pihak misalnya ya, ada yang hiburan malamnya melanggar atau ormas yang kemudian melakukan tindak yang tidak sesuai begitu, Pak Bayu? Ya, kalau untuk kontak ininya kan seperti biasa di 110 itu yang sudah ada di kepolisian ataupun mungkin bisa hubungi nomor-nomor Kapolres atau di Polres itu kan sudah ada nomor sentral-sentralnya biasanya nomor pejabatnya. Sampai Kapolda pun juga mengizinkan kalau nomornya digunakan kalau ada yang melaporkan digunakan. Berarti masyarakat juga diperkenankan untuk melapor secara langsung begitu ya, baik tadi entah ya, betul. Hiburan malamnya ataupun ormasnya bisa melapor. Baik, kalau ada sekiranya bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan, nanti bagaimana pihak kepolisian atau dalam hal ini Polda Jawa Tengah dan jajaran akan melakukan tindakan, Pak Bayu? Ya. Seperti biasa kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh tempat hiburan maupun ada kelompok masyarakat, kita akan sesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Aturan-aturan yang ada di KUHP maupun dengan undang-undang yang ada sekiranya untuk dilakukan pendaan. Pasti akan diproses oleh pihak satuan wilayah yang menanganinya. Ya, dari masyarakat sendiri seperti apa Pak Bayu? Sudah ada belum tidak belakangan ini mungkin yang kemudian melakukan aduan atau laporan begitu kepada Polda dan jajaran? Kalau untuk sementara ini kan belum, sementara ini belum ada ya. Kita berharap tidak terjadilah untuk kejadian. Jadi setidaknya masyarakat pengelola ataupun pemilik usaha itu sudah mengetahui secara sendirian sehingga tidak terjadi ada laporan dari masyarakat, sehingga mereka melakukan aturan yang ada. Nah, kita harapkan kan dengan sosialisasi, himbauan kepada pengelola usaha itu, mereka sudah mematuhi apabila nantinya memasuki bulan Ramadan itu semua bisa berjalan dengan tertib, aman dan kondusif. Baik. Ini selama bulan Ramadan nih, Pak Bayu. Tadi kalau Pak Bayu sampaikan kan ada operasi lalu lintas juga ya dari tanggal 4 sampai 14 ya kalau tidak salah tadi ya? Ya, tanggal 4 sampai 17. 4 sampai 17 operasi keselamatan lalu lintas. Operasi keselamatan lalu lintas. Tapi selama bulan Ramadan ini ada tidak kemudian pengamanan-pengamanan yang dilakukan Polda Jateng dan jajaran pada fase bulan Ramadan, mengingatkan ya tidak hanya harga sembako saja nih yang naik nih biasanya bulan Ramadan, tapi juga kadang angka kriminalitas kayak maling atau juga perampokan dan lain sebagainya nih juga kadang agak cenderung meningkat nih. Iya betul. Ya tadi juga itu bagian dari arahan dari Bapak Kapolda, memang di menjelang Ramadan itu pasti akan ada peningkatan baik curanmor, perilaku-perilaku kejahatan yang karena desak soal ekonomi akhirnya melakukan pencurian. Oleh karena itu Kapolda memerintahkan kepada reserse meningkatkan kring sersenya yang ada di wilayah supaya memantau tempat-tempat yang rawan, terutama seperti misalnya di bulan Ramadan itu yang diwaspadai adalah transaksi keuangan. Biasanya orang sedang mengambil uang di bank, kemudian juga dalam kondisi banyak. Nah itu harus diwaspadai dan perlu dibantu pengawalannya. Di tempat-tempat toko emas banyak pasti terjadi transaksi penjualan emas maupun masyarakat pada beli emas untuk mungkin penampilan dan sebagainya. Di situ yang harus kita tetap waspadai, yang harus dijaga. Pihak Sabara melakukan penjagaan, serse memantau di wilayah kring sersenya hal-hal seperti itu. Tadi juga itu bagian dari arahan dan petunjuk dari Bapak Kapolda.
Sama termasuk mungkin ini Pak Bayu, pemukiman mengingatkan nanti bulan Ramadan ada sholat tarawih, begitu masyarakat meninggalkan rumah sampai jam 10 malam, jam setengah 10 begitu. Ini nanti juga akan dibantu tidak oleh pihak kepolisian untuk kemudian betul. mengamankan. Pasti akan dilakukan patroli di pemukiman. Selain tempat-tempat rawan ya, terjadinya transaksi seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin di pemukiman dilakukan juga kegiatan patroli. Baik, terakhir mungkin Pak Bayu bisa berikan imbauan nih menjelang masuki bulan Ramadan nih bagi pendengar El Sinta Semarang dan bagi masyarakat Kota Semarang, Jawa Tengah yang mendengarkan siaran kita nih, Pak Bayu. Ya, kita menghimbau kepada masyarakat, terutama ini menjelang bulan Ramadan banyak yang mudik ke kampung. Kita mengharapkan apabila menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 agar dijaga kesehatannya, kemudian kualitas kendaraan juga dicek terlebih dahulu, dan apabila meninggalkan rumah harus dalam kondisi rumah aman. Soal listrik, air dan lain sebagainya, kompor itu harus tetap benar-benar diwaspadai. Kalau perlu memang dalam kondisi aman, maksudnya aman itu sudah mati, supaya jangan sampai begitu ditinggal terjadi kebakaran, jangan sampai terjadi. Kami menghimbau dan mengharapkan kepada masyarakat sebelum meninggalkan rumah untuk mudik benar-benar dicek terlebih dahulu kondisinya, dan kalau perlu rumahnya dititipkan ke security ataupun tetangga yang dekat yang bisa dipercaya, sehingga meninggalkan rumah dalam kondisi nyaman dan pelaksanaan mudik bisa berjalan dengan baik. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Bayu sudah bersama El Sinta Semarang. Selamat kembali bertugas, sehat selalu. Salam presisi. Oke, makasih, sama-sama, selamat bertugas, Mas. Demikian pendengar, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto. El Sinta Semarang News and